Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya yaitu pada matematika peminatan pada kelas 11 MIPA. Ini yang nomor 3, yang nomor satunya yaitu mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk dasar. Yang kedua yaitu mengenai persamaan trigonometri yang dimana sin X sama dengan A, lalu berikutnya cos X sama dengan A dan tangen X sama dengan A. Yang nomor 3 ini sebenarnya sangat erat sekali hubungannya dengan persamaan yang nomor 1 dan nomor 2, karena rumus yang digunakan juga sama, perbedaannya cuma sedikit saja. Yang nomor 3 itu persamaan trigonometri dalam bentuk ini sin X kuadrat, jadi ada kuadratnya sekarang, lalu cos X kuadrat dan tangen X kuadrat. Jadi penyelesaian persamaan trigonometri sin X kuadrat, cos X kuadrat dan tangen X kuadrat dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Itu ada 4 caranya. Ini juga sangat erat hubungannya dengan sistem persamaan kuadrat. Yang nomor 1 langkahnya itu robahlah persamaan trigonometri tersebut menjadi persamaan kuadrat. Ya, kita robah dalam persamaan trigonometri menjadi persamaan kuadrat dengan cara memisalkan fungsi trigonometri dengan peubah tertentu. Nanti tergantung peubahnya apa yang kita mau. Yang nomor 2 yaitu tentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Ya, kita tentukan akar-akarnya. Kalau peubahnya X berarti kita cari X1 dan X2 nya. Nomor 3 yaitu robah kembali. Kalau sudah kita dapat X1 misalnya ya, akar-akarnya, nanti kita robah kembali peubah tersebut dalam bentuk fungsi trigonometri. Nomor 4 baru tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometrinya dengan cara biasa yang sudah kita lakukan. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan trigonometri berdasarkan langkah yang keempat ini, itu maka digunakan rumus persamaan trigonometri dasar yang kita pelajari sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Ini yang sudah kita pelajari yang nomor 1 kemarin, persamaan trigonometri dasar juga ini rumusnya. Lalu untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A dan tangen X sama dengan A juga ini rumusnya. Ini mungkin sudah paham semuanya. Jadi sedikit saja kita robah. Ya, kalau sudah ini kita lanjutkan saja langsung ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari setiap persamaan trigonometri berikut. Yang nomor A itu agak sedikit berbeda dengan contoh-contoh yang sebelumnya, yaitu sin X kuadrat dikurang dengan 2 sin X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Ini batasnya dari X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nomor B yaitu sin X kuadrat ditambah dengan sin X ya dikurang dengan 2 sama dengan 0. Ya, batasnya juga sampai 360 derajat. Yang C adalah 2 cos X kuadrat ditambah dengan cos X dikurang dengan 1 sama dengan 0. Batasnya juga dari 0 sampai 360 derajat. Coba kita lihat pembahasan yang nomor A-nya. Sin X kuadrat dikurang dengan 2 sin X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Di sini kita misalkan yaitu sin X-nya. Ini kebetulan saya misalkan sebagai P. Sin X-nya kalau sebagai P berarti ini jadinya P kuadrat karena sin X-nya sebagai P ya. Berarti ini P kuadrat ya, ini jadinya P kuadrat. Lalu ini kurang, tetap kurang. Ini 2-nya tetap. Lalu sin X lagi ketemu. Berarti setiap ketemu dengan sin X kita ganti dengan P. Berarti ya ini berarti P. Ya, jadi P kuadrat dikurang dengan 2P dikurang dengan 3-nya tetap, berarti dikurang dengan 3 sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini sudah bentuk persamaan kuadrat, maka kita lanjutkan langkah yang sudah kita merubah ke dalam bentuk ini. Langkah yang kedua ya, menentukan akar persamaannya. Akar persamaannya ini saya gunakan dengan cara memfaktorkan ya. Dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan ini itu kita perhatikan yang di belakangnya ini adalah min 3, maka kita cari faktor dari min 3 yaitu 1 dengan min 3. Kenapa? Sebenarnya faktor ini banyak ya, 1 dengan min 3 atau kebalikannya min 1 dengan min 3. Kenapa kita pilih 1 dengan min 3? Yang kita cari kalau kita jumlahkan faktornya hasilnya adalah min 2. Kenapa min 2? Karena di sini adalah min 2. Ya, ingat ya, kalau kita kalikan 1 dikali min 3 hasilnya yang di sini. Kalau kita kalikan ini hasilnya, kalau kita jumlahkan yang ini hasilnya. Ya, itu yang perlu diingat.
Jadi kita ambil hasilnya itu 1 plus 1 dengan min 3, karena kita kalikan dengan ini hasilnya min 3, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 2. Kalau sudah dapat 1 dengan min 3, maka kita buat di sini adalah plus 1, P ditambah dengan 1, lalu kalau min 3-nya berarti P dikurang dengan 3 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan, kalau dia plus di sini menjadi min, ya P-nya sama dengan min 1, kalau dia min berarti menjadi plus, P-nya sama dengan 3. Kalau sudah dapat P-nya sama dengan min 1 dan P-nya sama dengan 3, maka ini kita coba satu-satu. Ini kalau P sama dengan min 1 terlebih dulu. Untuk P sama dengan min 1, maka ini sin X sama dengan min 1. Kita balikkan lagi. Ini kan sin X sama dengan P. Berarti ini sin X sama dengan min 1. Kalau sin X sama dengan min 1, kalau sin berapa yang hasilnya adalah min 1. Ya kalau kita lihat dari tabel itu adalah sin 270, berarti sin X sama dengan sin 270, berarti alpanya 270, maka diperoleh, ini ada rumusnya. Kalau mengenai sin X sama dengan, kembali lagi rumus yang sebelumnya kita pelajari, yaitu jika sin X sama dengan sin alpha, maka ini ada dua rumusnya, X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 360, atau X sama dengan 180 dikurang dengan alpha ditambah dengan K dikali dengan 360. Berarti ini X sama dengan alpanya, yang rumus pertama kita pakai dulu, yang ini nomor 1. Berarti rumus yang pertama ini X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan alpanya adalah 270 tadi, berarti 270 ditambah dengan K kali 360. Lalu kita coba untuk rumusnya ini ya. Berarti K-nya kita coba dari 0 dulu ya, karena ini bilangan bulat ya. Berarti 0, 1, 2 dan seterusnya. K sama dengan 0, berarti X sama dengan 270 ditambah dengan K, berarti 0 dikali dengan 360 sama dengan, berarti 270, ini 0 dikali dengan 360 berarti 0, maka hasilnya adalah 270. Ini memenuhi syarat ya. Kalau K sama dengan 1, maka X sama dengan 270 ditambah dengan 1. Ya, ini K-nya 1 dikali dengan 360 sama dengan 270-nya tetap dulu. 1 dikali dengan 360 berarti 360. 270 ditambah dengan 360 maka sama dengan 630. Kalau 630 maka tidak memenuhi syarat lagi, karena batasnya dari 0 sampai 360. Berarti yang memenuhi syarat cuma 270. Ini baru rumus yang pertama. Lanjutnya rumus yang kedua, yaitu X dikurang sama dengan 180 kurang alpha tambah K kali 360 ya. Kita lanjutkan itu. Nah, ini rumusnya. Berarti X sama dengan 180 kurang alpha tambah dengan K kali 360. Kita ingat alpanya adalah tadi 270. Maka X sama dengan 180 dikurang dengan 270 ditambah dengan K kali 360. Maka X-nya sama dengan 180 kurang 270, maka hasilnya adalah min 90 ditambah dengan K kali 360. Lanjut kita coba K-nya sama dengan 0 terlebih dulu ya, karena diurutkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tidak memenuhi. Maka K sama dengan 0, maka X sama dengan min 90, tadi rumusnya min 90 ditambah dengan 0 kali 360 sama dengan min 90 ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0, maka hasilnya adalah min 90. Ini juga tidak memenuhi karena batasnya dari 0 sampai 360. Kita lanjut K sama dengan 1, berarti X sama dengan min 90 ditambah dengan K-nya berarti 1 dikali dengan 360 sama dengan min 90 ditambah dengan 1 dikali dengan 360 berarti 360. Min 90 ditambah dengan 360 berarti hasilnya adalah 270. Berarti ini juga memenuhi ya. Berikutnya K sama dengan 2, maka X sama dengan min 90 ditambah dengan 2 dikali dengan 360 sama dengan min 90 ditambah dengan 2 dikali dengan 360 berarti 720. Min 90 ditambah dengan 720 maka hasilnya adalah 630. Ini juga tidak memenuhi karena sudah lewat karena batasnya cuma 360. Berarti memenuhi cuma 270. Nah, yang tadi juga nilainya 270 ya. Ya berarti sama. Berikutnya untuk P sama dengan 3 tadi. Tadi kan ada 2, untuk P sama dengan min 1 dan untuk P sama dengan 3. Kalau untuk 3 maka sin X sama dengan 3. Kalau 3 tidak mungkin. Ini tidak mungkin karena nilai sin itu ini batasnya cuma dari min 1 sampai 1 itu kisarannya. Ya tidak mungkin lebih dari itu. Berarti kalau 3 dia berarti tidak bisa kita mencarinya. Maka langsung saja berarti cukup untuk min 1 saja yang kita cari.
Berarti ini yang menjadi himpunan penyelesaian ya 270 karena dia 2 tadi ya, 2 dengan nilai yang sama, berarti cukup 1 kita buat di sini, maka himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 270. Ya. Kita coba lanjut lagi contoh yang kedua. Contoh kedua ini adalah sin X kuadrat ditambah dengan sin X dikurang dengan 2 sama dengan 0. Kita misalkan berarti sin X-nya juga yang sama dengan P juga. Berarti ini P kuadrat jadinya ini P kuadrat ditambah dengan P dikurang dengan 2 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan berarti ini min 2 di sini. Ya, karena di sini min 2, kalau di sini ada 1 ya. Ya, nanti kalau kita jumlahkan hasil faktornya adalah 1. Maka kita dapat ini sebenarnya faktor ini min 2 ini kan bisa min 1 dengan 2 atau 1 dengan min 2 juga bisa. Nah, yang kita pilih adalah min 1 dengan 2 karena kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Karena di sini adalah 1. Berarti kita dapat adalah min 1 dengan 2. Maka di sini P ini karena min 1 berarti P kurang 1, lalu P ini karena plus 2 berarti P ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, lalu hasilnya kita balikan. Ya, kalau dia plus jadi min, kalau min jadi plus, maka P-nya sama dengan 1. Kalau ini dia plus berarti hasilnya adalah P sama dengan min 2. Berarti yang kalau ada 2 seperti ini yang bisa kita selesaikan juga cuma 1 ini karena batas nilai sin itu adalah dari min 1 sampai 1. Kalau 2 tidak ada, min 2 tidak ada juga ya. Nanti cuma kita selesaikan yang ini. Ya, kita coba yang ini P sama dengan 1 dulu. Untuk P sama dengan 1. Untuk P sama dengan 1, maka sin X sama dengan 1. Sin X-nya berarti kalau 1 itu sin berapa? Kalau 1 itu adalah sin 90, maka sin X-nya sama dengan sin 90, maka diperoleh kalau nilai sin-nya sama dengan tadi sin X sama dengan sin alpha, maka X-nya sama dengan alpha tambah K kali 360 atau X sama dengan 180 dikurang dengan alpha ditambah dengan K kali 360. Kita gunakan rumus yang pertama. Rumus pertama itu X sama dengan alpha tambah K kali 360 ya ini ya. Ya, ini ada rumus 1, rumus yang kedua. X sama dengan alpha tambah K kali 360. Berarti X sama dengan ini alpanya 90 tadi ya. Alpha 90 maka 90 ditambah dengan K kali 360. Lanjut kita mencari dengan K-nya kita ganti dengan 0 dulu. Berarti X sama dengan 90-nya kita turunkan 90 ditambah dengan K-nya 0. Berarti 0 kali 360. Berarti sama dengan 90-nya turun dulu. 90 ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0, maka hasilnya adalah 90. Kita lanjut dengan K sama dengan 1, maka X sama dengan 90 ditambah dengan 1 dikali dengan 360, maka sama dengan 90 ditambah dengan 1 kali 360 berarti 360. 90 tambah 360 maka hasilnya adalah 450. Kalau 450 berarti tidak memenuhi. Karena batasnya adalah dari 0 sampai 360. Maka yang bisa jadi HP-nya adalah 90. Kita lanjut yang rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 kurang alpha tambah K kali 360 ya ini ya. Ya, X sama dengan 180 kurang alpha tambah K kali 360. Lalu X sama dengan, karena alpanya tadi 90 ya, berarti 180 dikurang dengan 90 ditambah dengan K kali 360. Maka X-nya sama dengan 180 kurang 90 berarti nilainya adalah 90 tambah dengan K kali 360. Lalu kita lanjut K sama dengan 0 dulu, berarti X sama dengan 90 ditambah dengan K-nya, berarti 0 dikali dengan 360 sama dengan 90-nya turun, ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0 sama dengan 90 tambah 0 berarti nilainya adalah 90. Lanjut K sama dengan 1. Maka X sama dengan 90 ditambah dengan 1 dikali dengan 360 sama dengan ini 90-nya tetap 1 kali 360 berarti 360. Berarti 90 tambah 360 hasilnya 450. Maka ini juga tidak memenuhi syarat. Kita lanjutkan yang ini untuk P sama dengan 2 ini ya. P-nya bukan 3 berarti ini P-nya adalah min 2 tadi kalau nggak salah ya. Ini P-nya adalah ya min 2. Ya. Ini P-nya sama dengan min 2. Ini saya buat ini min 2. Sin sama dengan, berarti sin sama dengan min 2. Kalau min 2 ini tidak mungkin karena nilai sin itu adalah min 1 sampai 1. Ini min 2 ini nggak ada nilainya. Maka jadi himpunan penyelesaian adalah 90. Kebetulan nilainya sama. Berarti himpunan penyelesaian atau HP-nya cukup 1 kita buat berarti 90. Kita lanjut contoh yang ketiga. Atau yang C.
Yang C ini sedikit agak berbeda. Ini 2 dikali dengan cos X kuadrat ditambah dengan cos X dikurang dengan 1 sama dengan 0. Ini juga kita misalkan adalah cos X-nya sebagai P. Ya, cos X sama dengan P. Maka ini 2-nya tetap 2 dikali dengan ini cos X kuadrat berarti jadinya P kuadrat ditambah dengan ini P dikurang dengan 1 sama dengan 0. Lalu yang ini cara memfaktorkannya yaitu kita buat yang seperti ini, jadinya kita akali bagaimana cara memfaktorkannya. Jadi P ditambah dengan 1, lalu ini 2P dikurang dengan 1. Kalau kita kalikan lagi, ini kembali ke sini lagi. Contohnya nih, P dikali dengan 2P berarti hasilnya adalah 2P kuadrat. Ini juga P dikali dengan min 1. Lalu ini di P ya, jadi min P ini jadinya 1 dikali 2P berarti 2P ya, berarti jadinya P saja. Ini min 1 tadi ya, min 1 min P ditambah dengan 2P berarti 1P, berarti P ini min 1 dikali dengan 1 dikali min 1 hasilnya min 1 sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini tadi kita ingat kalau dia plus jadi min ya, berarti P nya adalah min 1. Yang ini jadinya kalau ini ada 2 di sini kita bagi, jadinya ini min jadi plus berarti 1 dibagi dengan 2, jadi P nya adalah 1/2 atau setengah. Kita coba dulu, berarti ini bisa kita pakai kedua-duanya karena nilai cos itu dari sama ya, dari min 1 sampai 1. Berarti ini adalah kita coba dari untuk min 1 dulu, nanti ada lagi untuk setengahnya. Untuk P sama dengan min 1, maka cos X sama dengan min 1. Cos berapa nilainya min 1? Yaitu cos 180. Berarti cos X sama dengan cos 180. Maka diperoleh, kita masukkan rumus ini kalau cosnya cos X sama dengan cos alpha. Itu ada rumusnya yang sebelumnya sudah kita pelajari. Maka X sama dengan alpha tambah K kali 360 atau X sama dengan min alpha tambah K kali 360. Kita gunakan rumus yang pertama dulu ya, X sama dengan alpha tambah K kali 360. Maka X sama dengan alpha nya 180 berarti 180 kali K kali 360. Kita coba untuk K nya sama dengan 0, maka X sama dengan 180 ditambah dengan K-nya 0 ya, 0 dikali dengan 360. Maka hasilnya adalah 150 tetap, 180 ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0. Berarti 180 tambah 0 berarti hasilnya adalah 180. Berikutnya K sama dengan 1, maka X sama dengan 180 ditambah dengan 1 dikali dengan 360. Maka sama dengan hasilnya 180 yang tetap ditambah dengan 1 dikali 360 berarti 360. Maka 180 ditambah dengan 360 maka hasilnya adalah 540 berarti tidak memenuhi karena batasnya hanya sebatas 360, berarti tidak perlu lagi kita lanjutkan. Lalu kita lanjut dengan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alpha tambah K kali 360. Maka ini ya rumusnya, jadi X sama dengan ini min alpha berarti min 180 ditambah dengan K kali 360. Ini kita coba dengan K sama dengan 0. Maka X sama dengan min 180 tambah 0 kali 360. K sama dengan min 180 ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0 sama dengan, maka hasilnya adalah min 180. Min 180 juga tidak memenuhi karena batasnya dari 0 sampai 360. Kita coba lagi dengan K sama dengan 1. Maka X sama dengan min 180 ditambah dengan 1 kali 360 sama dengan min 180 tetap 1 kali 360 berarti 360. Maka min 180 ditambah dengan 360 berarti hasilnya adalah 180. Ini memenuhi ya. Kita lanjut dengan K sama dengan ini salah, K sama dengan 2. Maka X sama dengan min 180 ditambah dengan 2 ini ya, 2 dikali dengan 360 berarti min 180 ditambah dengan 2 kali 360 berarti 720. Maka min 180 ditambah dengan 720 maka hasilnya adalah 540. Ini juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi cuma 180, ini sama kebetulan angkanya. Berarti memenuhi adalah 180. Itu untuk untuk P sama dengan min 1. Lalu kita coba lagi untuk P-nya sama dengan setengah. Ya, kalau setengah, untuk P sama dengan setengah, maka cos X sama dengan setengah. Nah, jadi cos X sama dengan ini setengah, ini cos berapa? Ya, berarti kalau kita cari dengan tabel itu cos X-nya sama dengan cos 60. Maka kita peroleh rumusnya sama dengan yang tadi. Ada 2. Ya, kita gunakan rumus pertama dulu, yaitu X sama dengan apa tambah K kali 360. Berikutnya X sama dengan yang ini alpanya adalah 60
Berarti X sama dengan 60 ditambah dengan K kali 360. Kita coba untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 ditambah dengan K-nya 0 dikali dengan 360. Maka sama dengan 60 yang tetap 60 ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0. Maka hasilnya adalah 60. Berikutnya K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 ditambah dengan 1 kali 360, maka hasilnya adalah 60 yang tetap 1 kali 360 berarti 360. 60 ditambah dengan 360 maka hasilnya adalah 420. Maka 420 juga tidak memenuhi karena sudah lewat dari 360. Berarti jadi HP-nya cuma 60. Berikutnya rumus yang kedua, ini rumus kedua itu X sama dengan min alfa tambah K kali 360, maka alfanya 60 berarti X sama dengan min 60 ditambah dengan K kali 360. Kita coba untuk K nya sama dengan 0, maka X sama dengan min 60 ditambah dengan 0 kali 360, maka sama dengan min 60 ditambah dengan 0 kali 360 berarti 0, maka hasilnya adalah min 60. Min 60 tidak memenuhi juga karena batasnya dari 0 sampai 360. Kita lanjut sebagai K sama dengan 1, ya berarti X sama dengan min 60 ditambah dengan ini K nya sama dengan 1 berarti 1 kali 360, K sama dengan min 60 nya tetap ditambah dengan 1 kali 360 berarti 360, min 60 ditambah dengan 360 berarti hasilnya adalah 300 memenuhi ya karena batasnya 360. Ini untuk K sama dengan 2, ini juga salah. K sama dengan 2, maka X sama dengan min 60 ditambah dengan 2 dikali dengan 360, maka sama dengan min 60 ditambah dengan 2 kali 360 berarti 720, maka min 60 ditambah dengan 720 maka hasilnya adalah 660. Ini juga tidak memenuhi karena sudah lewat dari 360. Maka yang jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya kita urutkan yang tadi 180 ya. Berarti jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60, lalu yang tadi 180, lalu 300. Jadi himpunan penyelesaian adalah 60, 180 dan 300. Mungkin itu cuma 3 contoh yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan diisi pada kolom komentar. Ya, kalau ada kesalahan saya dalam menyampaikan materinya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.